Halo teman-teman, di sini saya Harul Nafisah akan menjelaskan mengenai dekarboksilasi oksidatif. Nah, teman-teman, pada penjelasan video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tahap pertama dari respirasi aerob yaitu glikolisis, di mana setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Tempat terjadinya yaitu di sitosol. Nah, sekarang akan melanjutkan ke respirasi aerob pada tahap kedua atau selanjutnya. Namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat yang sebelumnya telah dihasilkan kemudian akan masuk ke mitokondria dengan mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim. Tempat terjadinya tahap karboksilasi oksidatif yaitu di mitokondria. Lebih tepatnya, proses terjadinya akan berada di matriks. Sebelum masuk lebih lanjut ke materi dekarboksilasi oksidatif, lebih baik kita mengetahui apa itu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses pemutusan gugus karboksil dari suatu molekul dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis oleh kompleks enzim yang bernama pirufat dehidrogenase. Gambar di samping tersebut adalah gambar di mana proses dekarboksilasi oksidatif. Dari gambar tersebut ada 3 tahap yang terjadi dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama itu adalah pelepasan karbon dioksida. Lalu yang kedua yaitu reduksi pada NADH atau pembentukan pada NADH. Lalu yang ketiga pembentukan koenzim asetil. Proses dekarboksilasi ini cukup sederhana bukan dibandingkan dengan tahap respirasi aerob lainnya. Mari ikuti penjelasan lebih lanjut. Masuk pada tahap pertama. Jadi, pada tahap pertama adalah pelepasan karbon dioksida. Sesuai dengan namanya, dekarboksilasi artinya adalah reaksi yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan lepasnya CO2 atau karbon dioksida. Jadi pada asam pirufat gugus karboksilnya atau pada 1 atom C dan 2 atom O ini hilang sehingga sisanya tinggal C, CH3 dan O. Nah, itu yang akan disebut dengan gugus asetil. Selanjutnya yaitu tahap kedua. Di tahap kedua ini yaitu pembentukan NADH yang melalui reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu sendiri yaitu penambahan elektron. Jadi di sini ada H+ dari Na, D+ dengan H+ akan membentuk NADH dan di tahap ini terjadilah pembentukan NADH. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga. Di tahap ketiga ini terjadi pembentukan koenzim A. Koenzim A itu sendiri adalah senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B, makanya di sini terdapat huruf S. S itu sendiri adalah sulfhidryl koenzim A. Selanjutnya, di terakhir, jika sudah terbentuk koenzim A, lalu dari mana nih asal asetil?
Asetil tersebut berasal dari sisa pada tahap pertama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pada atom C, CH3 dan O, yang dimana CO2 lepas, maka hanya tersisa atom C2, H3, dan O, dan pada akhirnya membentuk asetil koenzim A. Pada proses dekarbosilasi oksidatif, perlu ditekankan bahwa ini penting kalau dekarbosilasi oksidatif ini sebenarnya terjadi 2 kali, karena yang dihasilkan dari tahap sebelumnya pada respirasi aeroglikolisis itu menghasilkan 2 molekul asam pirofat. Jadi proses dekarbosilasi oksidatif ini terjadi 2 kali. Jadi begini, kalau 1 molekul asam pirofat menghasilkan 1 asetil koenzim, maka jika terjadi 2 kali proses dekarbosilasi oksidatif, maka akan dihasilkan berapa? Akan menghasilkan 2 molekul asetil koenzim. Ya, apa nih teman-teman? Apa yang dapat disimpulkan dari tahap respirasi aerob dekarbosilasi oksidatif ini? Jadi yang pertama, tempat terjadinya proses dekarbosilasi oksidatif itu terjadi pada mitokondria, lebih tepatnya di dalam matriks. Lalu bahan-bahan yang dibutuhkan pada tahap ini meliputi 2 asam pirofat yang dihasilkan dari hasil proses glikolisis, lalu 2 koenzim, dan 2 NAD+. Sedangkan untuk hasilnya akan menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A. Jadi begitu teman-teman.